Katup jantung. Katup jantung itu bisa kita umpamakan kamar-kamar ya. Kamar-kamar itu ada pintunya. Karena apa? Kalau kamar-kamar ada pintunya, maka kita bisa lewat. Darah itu bisa lewat. Nah, kalau ada pintunya, maka kalau pintunya dikunci, kita nggak bisa balik lagi. Nah, karena apa? Aliran darah itu hanya dari atrium ke ventrikel. Tidak boleh dari ventrikel ke atrium. Karena apa? Nggak boleh balik. Jadi satu arah, tetap satu arah. Dari atrium, jantung kanan ya. Dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Jantung kiri dari atrium kiri juga ke ventrikel kiri. Jadi bukan kalau dari kiri bukan dari ventrikel ke atrium kiri, tapi dari atrium, sama-sama semua dari atrium masuk ke ventrikel. Itu sudah dari ini ya, hukumnya seperti itu. Dari atrium ke ventrikel. Kalau ada dari paham aliran darah jantung, maka kalau ada pertanyaan apa, ada nanti masuk ke klinis ke penyakit, adik-adik bisa memahami kalau ini. Karena adik-adik paham dasarnya, fisiologinya. Ada yang tidak paham? Nah, katup jantung itu ada katup jantung, pintu jantung itu ada dua macam. Pintu antara atrium dan ventrikel, dan pintu ketika darah mau masuk paru-paru dan darah mau dikeluarkan tubuh. Ya, yang membedakan empat ini apa? Adalah jumlah pintunya. Ada ini ya, katupnya ada trikuspida, ada bikuspidalis atau mitral. Ini adalah katup atrioventrikuler. Kalau ini adalah katup semilunar, katup pulmonal, dan katup aorta. Semuanya mempunyai 3 pintu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 daun pintu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, hanya mitral atau bikus. B itu kan 2 ya. Trikus kan 3. Hanya mitral atau katup bikuspidalis yang mempunyai 2 daun pintu. Nah, kalau adik-adik tahu letak ini katup aorta, ini katup pulmonal, ini katup mitral, ini katup trikuspidas, maka adik-adik bisa memeriksa jantung, bisa mendengarkan bunyi jantung. Nah, ini ada nggak kebocoran di katup aorta? Ada nggak kebocoran di katup trikuspida? Nah, itu suara jantungnya nanti kalau adik-adik sudah masuk ke praktek bisa. Itu beda dibandingkan dengan normal. Aduh, mana tadi? Ya, jadi adik-adik harus paham. Oh, di atas ini letaknya katup aorta. Ini letaknya katup pulmonal, ini letaknya katup trikuspidal, ini letaknya katup mitral. Suara jantung itu, suara katup mitral yang bergerak akan terdengar di situ. Nah, ini ya Dik ya, kita pelajari. Ini yang atas jelas atrium. Di sini adalah atrium. Ini adalah ventricle. Ini adalah ventricle. 4 ruang jantung. Ini ada sekat jantung. Nah, ini adalah katup trikuspidalis. Trikuspidalis itu antara atrium dan ventrikel kanan. Kalau bikuspidalis itu di sini, antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup semilunar yaitu katup aorta ya di sini. Karena ini adalah aorta. Jadi pintu dari ventrikel kiri mau masuk ke aorta itu adalah katup aorta. Kalau katup pulmonal dari mana? Dari sini. Ini adalah arteri pulmonalis. Jangan lupa bahwa arteri pulmonalis itu biru ini artinya apa? Darah kotor. Ini adalah darah bersih. Jadi arteri pulmonalis yang harusnya dia bawa darah bersih, tapi khas pada satu-satunya arteri yang membawa darah kotor. Itu adalah arteri pulmonalis. Anatomi jantung itu seperti ini, Ya. Ini adalah namanya
pembuluh vena. Pembuluh vena ini yang akan membawa darah dari seluruh tubuh. Ini yang bagian atas namanya adalah vena cava superior. Dia mau bawa darah dari mana? Dari tubuh bagian atas. Dari tubuh bagian atas setelah dipakai ya darah bersihnya berubah menjadi darah kotor akan kembali ke jantung melalui vena cava superior. Nah, sedangkan kalau di bawah dada ya, di bawah dada, di bawah jantung dari perut, kaki, maka darah kembali ke jantung melalui vena cava inferior. Itu. Jadi nanti dari atas, dari tubuh bawah masuk ke jantung ke atrium kanan. Darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan. Kemudian kalau ini membuka, maka masuk ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan tidak boleh balik ke atrium. Nah, dari sini mengalir kemana? Ke arteri pulmonalis masuk ke mana? Paru-paru atau pulmo. Nah, nanti di paru-paru akan diproses darah yang banyak mengandung karbon dioksida, ya, diproses tuh di dalam paru-paru, dikeluarkan melalui nafas kita, dibuang melalui hembusan nafas kita. Kita kan tarik nafas ya, oksigennya itu yang ditarik. Nah, jadi darah dari seluruh tubuh kan kotor, masuk ke paru-paru. Ibaratnya sini paru-paru ya, ini paru-paru. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui nafas kita. Nah, kita tarik nafas, ada oksigen lah ya. Nah, oksigen ini yang akan dikembalikan ke mana? Ke atrium kiri. Nah, jadi darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri itu sudah berwujud darah bersih atau yang banyak mengandung oksigen. Lewat mana dari paru-paru masuk ke atrium? Lewatnya vena pulmonalis. Ya. Dari atrium masuk lagi ke ventricle. Tidak boleh dari ventricle masuk ke atrium. Balik itu nggak boleh. Jadi harus satu arah. Atrium ventricle, atrium ventricle. Nah, sudah di ventricle maka dia akan masuk ke aorta, ya, aorta besar ini. Nah, keluar jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Ke jantung untuk menghidupi jantung juga pakai darah ini. Ke liver juga darah ini, pankreas, ginjal dan lainnya juga pakai darah ini. Ini adalah intinya ya di anatomi fisiologi jantung. Jadi adik-adik harus bisa memahami ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih kurang paham? Ya, bisa ya, nanti kita ulang lagi. Ini adalah penjabarannya. Nah, atrium kanan dapat darah dari mana? Dari seluruh tubuh. Termasuk ini, Dik, sinus coronarius. Jadi, darah itu kan keluar dari jantung ya. Tapi dia akan dipakai juga oleh jantung. Ya, sebagian juga akan dipakai oleh jantung untuk bermetabolisme. Nah, itu kan arteri ya. Nah, kalau sudah jadi kotor, jadi darah kotor, maka dia akan kembali melalui ini, sinus coronarius. Sinus coronarius ini adalah pembuluh darah vena jantung. Nah, nanti jangan bingung dengan sinus coronarius, jangan bingung dengan sirkulasi koroner. Ya, kalau sinus coronarius artinya adalah pembuluh darah vena jantung. Ini cara membedakan atrium kiri, atrium kanan, ventrikel. Nih, ini sama aja ya. Jantung itu hanya mengulang-ulang seperti ini, Dik. Darah dari seluruh tubuh, bagian bawah tubuh, dari bagian atas tubuh masuk ke atrium kanan. Masuk ke ventrikel kanan.
masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah dibersihkan di paru-paru, akan masuk ke atrium kiri, masuk ke ventricle kiri. Nah, masuk ke aorta, diedarkan ke seluruh tubuh. Itu mekanismenya seperti itu. Jadi nanti akan ada yang namanya sirkulasi pulmonal, ada sirkulasi sistemik. Kalau sirkulasi pulmonal itu hanya antara aliran darah antara jantung dengan paru-paru. Itu namanya sirkulasi pulmonal. Kalau sirkulasi sistemik berarti apa? Berarti antara jantung dengan seluruh tubuh. Antara darah yang keluar jantung, diedarkan ke seluruh tubuh, di kapiler berganti ya, diubah menjadi di kapiler, lewat kapiler masuk ke vena, masuk ke sini. Jangan lupa, sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik itu pasti keluar di soal. Ya, sirkulasi pulmonal. Pulmonal itu kan dari pulmo. Ini ada juga yang baru gabung ya. Nah, sirkulasi pulmonal berarti sirkulasi antara jantung dengan paru-paru saja. Tapi kalau sirkulasi sistemik, ya sirkulasi antara jantung ke seluruh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk ke paru-paru juga, dipakai juga di paru-paru. Tapi jangan bingung dengan sirkulasi ya, tapi jangan bikin bingung kalau saya jelaskan masuk ke paru-paru juga. Bahwa ada dua sirkulasi, pulmonal dan sistemik. Kemudian vaskularisasi jantung. Vaskularisasi jantung artinya apa? Pembuluh darah yang ada di jantung. Pembuluh darah yang ada di jantung namanya adalah arteri koronaria. Makanya penyakit jantung koroner ya, Dek, dari nama arteri koronaria. Karena penyakit jantung koroner itu yang diserang adalah arteri koronaria. Makanya disebut penyakit jantung koroner. Arteri ininya kesumbat endapan lemak. Itu namanya penyakit jantung koroner. Nah, vaskularisasi jantung nanti kita lihat ya di gambar. Jangan lupa ya kalau ada pertanyaan vaskularisasi jantung atau sirkulasi koroner atau yang memvaskularisasi jantung adalah arteri koronaria. Nah, ini adalah vaskularisasi jantung. Dilihat ya, Dek ya. Ini adalah arteri kanan. Ini adalah arteri kiri. Ya. Arteri kanan akan bercabang menjadi ramus descendant. Descendant itu artinya ke bawah. Jadi bercabang, yang cabang-cabang ke bawah. Sirkumfleksa itu artinya melingkar. Jadi yang melingkar, lingkar, lingkar, lingkar itu namanya adalah ramus sirkumfleksa. Kalau marginalis itu artinya tepi, jadi di tepi-tepi jantung. Ya. Oh, ini arteri koroner sinistra ya. Ini arteri koroner sinistra. Ini yang sirkumfleksa itu ya pokoknya yang melingkar-lingkar. Marginalis yang pinggir-pinggir. Arteri koroner kiri memvaskularisasi, memberi darah di jantung kiri. Otot jantung kiri. Kalau arteri koronaria kanan ini ramusnya descendant dan marginalis. Dia tidak punya ramus sirkumfleksa, nggak ada yang melingkar-lingkar. Yang melingkar-lingkar itu hanya arteri koronaria kiri. Nah, kalau arteri koronaria kanan itu memberi makan atau memberi nutrisi jantung sebagian besar di sebelah kanan, ada sedikit di sebelah kiri. Ya. Nih ya, kanan
sama kiri ini arteri koronaria, kanan sama kiri cabangnya banyak. Nah, kalau adik-adik sering dengar operasi jantung dipasang ring, ya dipasangnya di sini di pembuluh darah ini. Jadi kalau ini tersumbat sama lemak, kalau ini ya di sini ada sumbatan lemak. Setelah lemaknya dihilangkan, pembuluh darah ini kan bisa kempes, nggak bisa melebar, tidak bisa membuka. Nah itu nanti yang akan dipasang ring di sini. Namanya ring berarti apa? Ya seperti cincin, biar dia apa dia biar buka. Jadi darahnya bisa ngalir lagi dengan baik. Itu kateterisasi jantung artinya apa? Di kateter. Jadi dimasukkan pipa di sini, dimasukkan pipa ke pembuluh darah jantung untuk dilihat lewat kamera. Nah, itu namanya kateterisasi jantung. Kateterisasi memasukkan alat yang namanya kateter ke pembuluh darah jantung, kemudian kita lihat di kamera. Mana bagian mana yang buntu, bagian mana yang ini, yang banyak lemaknya. Kalau pemasangan ring ya udah habis kateter, oh di sini yang kempes pembuluh darahnya nggak bisa melebar, itu dipasang ring. Ini ya deh yang namanya sinus coronarius. Ini kalau biru ya, sudah jelas kalau biru itu biasanya kalau di anatomi itu namanya vena, pembuluh darah vena. Ini adalah sinus coronarius, pembuluh darah vena yang besar. Jadi darah yang dikeluarkan jantung juga akan dipakai jantung juga untuk hidupnya jantung. Kalau sudah dipakai akan jadi darah kotor. Darah kotor akan masuk sinus coronarius. Nah, balik lagi ke atrium kanan, masuk ke atrium kanan, di dibersihkan lagi di paru-paru, diedarkan lagi. Vena TBC itu ya yang kecil-kecil ini. Nah, kemudian persarafan. Saraf jantung itu bergerak sadar atau tidak sadar? Ada yang bisa jawab? Tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar berarti dia sarafnya adalah apa? Saraf otomatis atau saraf otonom. Organ-organ yang kerjanya tidak sadar itu dipersarafi oleh saraf otonom. Jadi nanti kalau kita sudah habis ini kan ada pertemuan persarafan ya, saraf itu dibagi menjadi dua, sadar dan tidak sadar. Nah kalau jantung dipersarafi oleh saraf yang tidak sadar atau saraf otonom. Saraf otonom terdiri dari dua, simpatis dan parasimpatis. Ya, kalau simpatis dia akan ini enggak usah, simpatis dan parasimpatis. Kerjanya bagaimana kalau saraf bisa bentar. Nih. Kalau simpatis dia akan mempercepat irama jantung. Kalau parasimpatis dia akan memperlambat irama jantung. Jadi simpatis dan parasimpatis itu kerjanya berlawanan. Ya, saraf tidak sadar atau otonom dibagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu kerjanya meningkatkan, parasimpatis itu kerjanya menurunkan. Parasimpatis dari medula spinalis. Medula spinalis itu apa? Tulang belakang, sumsum tulang belakang itu medula spinalis. Kalau parasimpatis itu dari nervus vagus di medula oblongata. Medula oblongata. Besok kita akan pelajari di persarafan ya, apa itu medula spinalis, apa itu nervus vagus, apa itu medula oblongata. Nih ya, jadi saraf simpatis itu keluar dari ini. Sumsum tulang. Torak 2, setinggi torak 2 sampai torak 4.
sampai torak 4. Sudah kemarin muskuloskeletal sudah di belajar torak ya, kosta 1 2 3 4 12 sudah. Sudah belajar belum? Ada yang bisa jawab? Sudah, Bu. Nah ya, jadi ini kosta torak 2 sampai kosta torak 4. Ini adalah saraf parasimpatis dari medula oblongata di bawah otak persis, di bawah tempurung, di bawah otak besar persis. Ya, oke. Sudah ya, lewati saja. Terus kita belajar tadi sudah ya. Sirkulasi pulmonal, sirkulasi sistemik, atau peredaran darah kecil ini dinamakan juga adalah peredaran darah paru-paru atau sirkulasi pulmonal. Peredaran darah besar berarti adalah peredaran darah sistemik. Darah kecil dari peredaran darah kecil ya, berarti dari jantung, paru-paru ya ke jantung lagi. Berarti dari mana mulainya? Dari ventrikel kanan. Ya, masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke paru, masuk ke vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri. Ya. Jadi keluar dari jantung kanan, masuk ke paru-paru, kembali ke jantung kiri. Itu adalah sirkulasi pulmonal atau paru-paru. Kalau sirkulasi sistemik dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh, ya, kembali lagi ke vena cava, kembali lagi ke atrium. Tuh. Ini tadi sudah ya, darah yang kaya karbon dioksida, darah yang kaya oksigen. Ini ya, dipakai di ekstremitas bawah. Ini dipakai di ekstremitas atas. Atas masuk ke vena cava superior, dari bawah masuknya lewat vena cava inferior. Ini sama, sirkulasi pulmonal, sirkulasi ini ya. Masuk ke liver, hati, masuk ke perut dan usus, masuk ke ginjal, masuk ke kaki. Kaki kembali ke melalui vena femur, ginjal melalui vena renal, hati melalui vena hepar ya. Ya ini semua kayak gini. Oke. Nah sekarang kita ini yang lebih agak sulit. Jadi kalau kita bicara siklus jantung, ya jantung itu kan fungsinya memompa darah, ya dari jantung ke seluruh tubuh. Nah ini adalah yang bekerja adalah sistem kontraksi dan sistem konduksi. Yang membuat jantung itu bisa bergerak itu adalah sistem kontraksi otot jantung dan sistem konduksi. Konduksi itu atau aliran listrik jantung. Jadi dua ini, sistem kontraksi dan sistem konduksi yang akan membuat jantung itu bisa berdenyut. Fasenya apa? Fasenya yang itu tadi adik mau tanyakan ya, sistol dan diastol. Tensi darah itu kan ada ya, adik-adik sudah pernah tensi 110/70, 180/90. Itu artinya apa? Yang atas itu adalah tekanan sistol, yang bawah itu adalah tekanan diastol. Nah, kalau sistol itu ngapain sih? Sistol itu adalah kontraksi ventrikel. Jadi tergantung ventrikel kanan apa ventrikel kiri. Kedua-duanya kontraksi. Berarti kalau ventrikel kontraksi mengeluarkan darah, maka dia akan ventrikel kanan kontraksi mengeluarkan darah kemana? Ke paru-paru. Kalau yang ini ventrikel, maka ventrikel kiri, maka dia akan kontraksi mengeluarkan darah untuk keluar jantung. Nah, itu kontraksi. Kalau dilatasi ventrikel atau tekanan diastol, berarti setelah dikeluarkan, maka dia akan melebar untuk diisi lagi. Ya. Jadi sistol adalah periode kontraksi dari ventrikel untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol adalah
periode relaksasi dari ventrikel di mana terjadi pengisian darah. Ini dasar untuk memahami tekanan darah, tensi, penyakit-penyakit jantung, ini juga kayak gini. Harus paham apa itu sistol. Sistol itu artinya kontraksi, diastol itu artinya relaksasi. Ya. Ini apa nih? Sama, ini udah ya, sudah ya. Nanti dibaca lagi. Atrium relaksasi berarti darah masuk ke dalam atrium. Masuk ke atrium kanan, masuk ke atrium kiri. Nah, setelah atrium kontraksi, maka kalau atrium mendorong darah atau kontraksi, maka ventrikel relaksasi. Dia ventrikel membuka, melebar biar darah masuk ke ventrikel. Kalau ventrikel kontraksi, maka darah akan dari ventrikel kanan ya ke paru-paru. Kalau dari ventrikel kiri ya ke seluruh tubuh, ke aorta, ke seluruh tubuh. Itu ya. Kemudian itu adalah kontraksi jantung karena kontraksi otot. Ya, jadi jantung itu berdenyut bisa karena kontraksi otot dan bisa dari sistem aliran listrik. Nah, ini yang namanya sistem konduksi adalah sistem aliran listrik jantung. Ini sering saya tanyakan di soal. Sistem aliran listrik jantung itu ada namanya SA node, AV node, bundle His, dan serabut Purkinje. Denyut jantung normalnya 60-100 kali per menit. Kalau denyut jantungnya lemah itu namanya bradikardi. Di bawah normal bradikardi. Kalau di atas 100 berarti namanya takikardi. Takikardi normal kalau kita olahraga otomatis detak jantungnya akan banyak. Emosi kalau kita marah detak jantungnya akan banyak. Tidur maka detak jantung kita akan melambat jadi bradikardi. Tergantung aktivitas kita. Kalau demam, panas jadi takikardi. Detak jantungnya bertambah karena apa? Jantung berusaha untuk mensuplai oksigen. Panas itu kan butuh banyak oksigen. Metabolismenya tinggi, butuh banyak oksigen. Maka jantung disuruh bekerja lebih cepat untuk bisa mensuplai oksigen. Ya. Nanti kita langsung ke gambar aja. Nah, itu tadi apa? SA node. SA itu dari sinus atrial. Sinus atrial ya artinya letaknya di atrium kanan. Ini gambar atrium kanan, ini atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Di sini letak sinus atrial. Di sini pertama kali listrik itu muncul. Listrik itu dibentuk. Makanya nodus SA node ini, sinus node, SA node itu sama aja. Sinuatrial node itu sama aja. Itu disebut pacemaker jantung. Ya, pacemaker. Yang pertama kali pace itu membuat ya. Pace itu membuat. Maker itu membuat ya. Pace itu aliran listrik. Jadi yang membuat aliran listrik pertama kali adalah sinus jantung. Ini SA node. Sering kali keluar di soal. Setelah timbul aliran listrik di sini maka akan disebarkan di seluruh dinding atrium listrik. Nah, setelah seluruh dinding atrium maka akan masuk ke AV node. Letaknya di mana? Di antara atrium dan ventrikel. Ini atrium, ini ventrikel. Ya. AV itu atrioventrikel, berarti di antara atrium dan ventrikel. Di sini. Aliran listrik masuk ke sini. Setelah masuk ke sini maka dia akan diteruskan ke bundle His. Bandel-bandel ini. Ada bandel kanan, ada bandel kiri. Ini dia terus yang terakhir adalah serabut Purkinje. Yang paling kecil-kecil adalah serabut Purkinje. Jadi aliran listrik dari SA node akan dialirkan ke atrium. Nah, atrium itu berkontraksi. Setelah itu masuk ke AV node.
Aliran listrik itu akan masuk ke ventricle sampai terakhir ke serabut Purkinje. Nah, ini ventricle ini jadi berkontraksi. Pada rekam jantung yang dinilai adalah ini aliran listriknya. Ya, kepada EKG yang dinilai ini. Kalau ini nggak ada, EKG-nya akan seperti apa? Kalau ini rusak, EKG-nya akan seperti apa? Kalau SA node rusak, EKG-nya akan seperti apa? Berbeda dengan kalau AV node rusak, EKG-nya akan seperti apa? Makanya kalau orang sakit dikira sakit jantung, periksa EKG kan? Nah itu fungsinya itu. Kalau misalnya di bandel kanan, nanti hasil EKG-nya akan berbeda juga. Kalau blok ya, namanya blok bandel blanch. Kalau di sini di blok ya, misalnya ada di blok atau ada kerusakan di sini, maka hasil EKG-nya akan berbeda juga. Ini adalah aliran listrik jantung sama, ini sama. Ini sama SA node, AV node, bandel His, serabut Purkinje. Serabutnya yang kecil-kecil ke otot ventrikel itu ada serabut Purkinje. Sama. Nah, itu adalah aliran listrik jantung. Ya, sudah siklus, aliran listrik jantung, sistem konduksi, sistem kontraksi. Terus kita bunyi jantung. Kalau kita dengar bunyi jantung, itu ada duk-duk, duk-duk, duk-duk. Nah, sebenarnya kalau duk-duk itu kalau kita ngomong, sebenarnya tuh kalau ini namanya adalah bunyi jantung pertama adalah loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Itu apa sih? Bunyi apa sih kok bisa loop, dup, loop, dup? Itu adalah bunyi menutupnya katup. Bunyi jantung pertama adalah menutupnya katup, mitral, dan trikuspidal. Bunyi jantung kedua adalah menutupnya katup aorta dan pulmonal. Ya. Jadi kalau mitral sama trikus nutup, berarti aorta sama pulmonal buka. Kalau aorta sama pulmonal buka, berarti ketika bunyi jantung pertama, darah keluar dari ventricle. Nah, kalau bunyi jantung kedua, yang menutup adalah katup aorta dan pulmonal. Berarti yang membuka adalah katup atrioventricle, katup trikus sama bikus. Ketika ini katup aortanya nutup, pulmonalnya nutup, maka darah dari atrium masuk ke ventricle. Jadi cuma dua, ventricle keluar, darah dari ventricle keluar, atau darah masuk ke ventricle. Bunyi jantung satu adalah menutupnya katup mitral trikuspidal, berarti darah keluar dari ventricle. Bunyi jantung kedua yang mau keluar-keluar ini ditutup. Nah, darah mengalir dari atrium ke ventricle. Adik-adik kalau bisa memahami ini, bisa dengan mudah. Nanti patofisiologi jantung bisa dengan mudah memahami. Ini biar gampang ya, biar nggak ngapalin. Bunyi satu, berarti katup AV yang nutup. AV itu apa? Trikuspidal dan bikus. Kalau bunyi jantung dua, katup aorta dan pulmonal yang nutup. Jadi diingat-ingat kayak kalau saya dulu ingatnya kayak gini bunyi jantung ini. Jadi nutup. Oh, kalau nutup berarti bisa kita logika. Berarti kalau nutup buka. Yang buka yang mana? Darah mengalir dari mana ke mana gitu kita bisa ada logika. Tapi kalau adik-adik hafalan mati, ini adalah ini bla bla bla, susah memahami anatomi fisiologi. Nih ya. Nutup berarti darahnya keluar dari jantung. Ini keluar dari ventrikel masuk ke sini. Kalau ini buka, berarti darah masuk ke sini. Loop, dup, buka. Ya, katup menutup, katup membuka.
kunci bunyi jantung di sini, ya. Suara jantung itu ada suara jantung bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, bunyi jantung ada suara jantung 3, ada suara jantung 4. Tapi suara jantung 3, suara jantung 4 itu jarang. Suara jantung 3 karena ini vibrasi di dinding ventrikel, ini nggak usah lah. Yang penting adik-adik harus paham suara 1, suara 2. Nah, ada bunyi jantung tambahan, ya, termasuk ini. S2, S3 itu kadang-kadang kita masukkan ke bunyi jantung tambahan walaupun sebenarnya normal ya. Bunyi jantung tambahan ada klik ejeksi, ada dan lain-lain, nggak usah. Pada prinsipnya bunyi jantung tambahan akibat adanya kelainan anatomi atau aliran darah yang tidak normal. Terus ada lagi ini bunyi jantung tambahan, ada lagi yang namanya nih, bunyi jantung abnormal. Ya, bunyi jantung abnormal itu selain lubdub itu selain bunyi lubdub itu dinamakan bunyi jantung abnormal. Salah satu bentuk bunyi jantung abnormal adalah bising jantung atau murmur jantung. Di poli jantung yang didengarkan itu banyak kan bising jantung. Karena katup jantung tidak menutup atau membuka dengan benar. Ya. Orang darah tinggi yang tadinya suaranya cuma lubdub, orang hipertensi yang tadinya suaranya cuma lubdub, habis itu ada lubdub wus. Nah, ada wus, ada bunyi angin, itu namanya kadang-kadang ini yang dinamakan bising jantung. Ada banyak sekali adik bising jantung. Nggak usah adik-adik, kalau adik-adik mana sih? Adik-adik suara jantung 1, suara jantung 2. Selain itu berarti nggak normal. Nanti dokter yang menginterpretasi. Tapi kalau adik-adik bisa bagus itu ya. Ini nanti di praktek aja. Kemudian tadi sudah ya tekanan darah. Terus kita bicara denyut nadi. Denyut nadi itu adalah rambatan getaran dari denyut jantung. Jadi kalau kita mau ngecek ya denyut nadi, biasanya denyut nadi kan dicek di tangan kanan ya, di pergelangan tangan. Kita sambil meraba denyut nadi, sambil meraba, oh maaf. Kita sama atau enggak denyut jantung pakai stetoskop. Kemudian kita ngeraba nadi di pergelangan tangan. Sama atau enggak? Karena harusnya sama. Kalau tidak sama berarti ada sesuatu yang tidak normal. Ya, denyut sama aja, prosesnya semua sama aja. Denyut nadi itu adalah penjalaran dari getaran detak jantung. Jadi kalau denyut jantungnya tinggi maka nadinya akan tinggi. Kalau kita metabolisme misalnya ya, organ itu kerjanya berat, maka dia butuh aliran darah, butuh darah yang banyak. Nah, dia akan menyebabkan kompensasi jantung. Nah, bentuknya apa? Akan mempercepat denyut jantungnya biar apa? Kalau cepat biar apa? Aliran darahnya akan semakin banyak yang sampai ke organ. Ini cara meriksa denyut nadi ya, bisa di arteri radialis. Ini adalah arteri, nanti kita lihat ya. Ini di pergelangan tangan ini adalah arteri radialis. Arteri brachialis itu di sini. Di dalam siku. Itu adik-adik raba aja. Nanti ada yang berdenyut. Itu adalah arteri brachialis. Kemudian arteri karotis itu di sini. Leher, ya. Kemudian di belakang lutut. Itu juga akan berdenyut. Itu adalah arteri poplitea. Kemudian di lipat paha. Ini adalah arteri femoralis. Ya, ingat ini adalah tulang femur. Jadi ini arterinya femoralis. Ya, ini skemanya.
Dari brachialis, radialis, femoralis, poplitea. Ada lagi. Oh, yang kaki mana ya? Oh, ini nih kelewatan. Ini dorsalis pedis di kaki, punggung kaki. Ini di samping, deket. Ini adalah arteri tibialis posterior. Kalau ini adalah arteri dorsalis pedis. Di situ kita bisa meraba denyut nadi. Gak usah. Denyut jantung rata-rata itu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau olahragawan atau atlet dia sedikit denyutnya karena apa? Karena jantung atlet itu kuat sehingga tidak perlu bekerja keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi denyutnya dia sedikit karena otot jantungnya bagus. Tuh. Ini adalah ya, tar. Mana tadi? Denyut jantung. Semakin kecil umurnya denyut jantungnya semakin tinggi. Ya, karena oksigen yang dibutuhkan semakin banyak. Ini dewasa. Nanti kalau lanjut usia berkurang juga. Karena itu ya. Kemudian jenis kelamin, yang faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Perempuan itu lebih gampang hipertensi. Denyut nadinya lebih tinggi karena ada hormon estrogen. Kemudian kalau orang berat badannya banyak, obesitas lah ya, itu maka denyut nadinya akan juga banyak. Karena apa? Butuh oksigen yang banyak, butuh darah yang banyak. Biar apa? Biar metabolisme bagus. Ya. Fisik kalau kita lagi lari. Kalau fisik ya, itu juga akan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Beda loh ya. Kalau atlet dalam kondisi istirahat, nadinya itu cuma sekitar 60. Tapi kalau atlet lagi lari, lagi beraktivitas fisik ya tetap frekuensi denyut jantungnya tetap tinggi. Rokok dan kafein. Rokok akan meningkatkan denyut nadi. Kafein akan meningkatkan denyut nadi. Makanya kalau kita habis minum kopi deg-degan. Nah, ini karena ini ya, sistem simpatisnya bekerja. Simpatis itu detak jantungnya. Kemudian curah jantung. Jadi curah jantung itu adalah volume darah yang keluar dari ventricle sinistra per menit. Ya, 1 menit itu nggak cuma satu kontraksi. 1 menit itu ada banyak kontraksi tergantung masing-masing orang. Ya, rata-rata 5 liter per menit. Satuannya adalah liter per menit. Rumusnya ini adalah ini. Curah jantung adalah cardiac output. Rumusnya adalah berapa detak jantungnya dalam 1 menit kali volume dalam 1 semprotan. Stroke volume itu volume sekuncup itu volume dalam 1 kontraksi. Dikalikan berapa banyak kontraksi dalam 1 menit, itu namanya cardiac output. Dalam 1 semprot itu ini 70 cc ya, ini 70 cc. Ini stroke volume, ini heart rate-nya 70, berarti sekitar 5 liter per menit. Ya. Nah, ketika jantung kiri itu memompakan darah keluar jantung dari ventrikel kiri ya, mau dikeluarkan ke seluruh tubuh, itu enggak semuanya keluar. Tetap ada darah tersisa yang di ventrikel. Nah, kalau bentar ini aku masih ada ya. Kalau jantungnya, otot jantungnya itu bagus, maka dia bisa mengkompensasi walaupun ada sisa tetap dikeluarkan nanti. Ada sisa tetap nanti akan dikeluarkan. Jadi sisanya itu stabil. Tapi kalau otot jantungnya sudah rusak,
Nah, ini yang namanya jadi sisanya tambah banyak, sisanya tambah banyak, sisanya tambah banyak. Yang akhirnya bikin apa? Gagal jantung karena jantung tidak bisa mengeluarkan darah. Itu hukum Frank Sterling ya. Nah, tekanan darah itu ada sistol dan diastol sudah ya. Sistol itu 90 normalnya, diastol itu 60 sampai 80. Sistol itu kontraksi, diastol itu relaksasi. Ini dikatakan mulai darah tinggi jika sistolnya di atas 140 ya, diastolnya di atas 90. Ini cara masang manset ya. Duduknya harus baik ya, kakinya harus rileks, tidur atau duduk. Terus ini adalah yang digital, ini adalah yang manual. Sekarang tidak boleh pakai tensimeter yang air raksa karena ini apa? Kita ini apa? Limbah air raksa yang tidak boleh. Kan kalau udah rusak air raksanya mau dikemanain kan jadi limbah. Makanya sekarang sudah tidak boleh pakai tensimeter air raksa. Padahal tensimeter air raksa itu sebenarnya yang paling valid untuk mengukur tensi. Ini digital, atasnya itu adalah sistol, diastol. Ini adalah detak jantung, gambar heart, gambar love ini gambar detak jantung. Kalau adik-adik bisa beli sekitar 500.000 ya, ini gampang. Tapi biasanya hasilnya lebih tinggi dari yang manual. Ini manual. Pakai di ini kan di peras-peras ini. Ini hasilnya biasanya lebih tinggi dibandingkan ini ya jarak 10 sampai 20 lah gitu. Jadi kadang-kadang kita harus bisa mengedukasi pasien yang biasanya normal tiba-tiba di 130 gitu ya. Kita harus bisa mengedukasi. Ini yang air raksa. Jadi sistol. Sistol adalah suara pertama terdengar. Jadi kan dipompa, nih terus dibuka kuncinya. Begitu ini turun akan terdengar suara jantung pertama. Suara pertama itu adalah sistol. Suara hilangnya pertama adalah diastol. Besok dipraktek lebih jelas. Nah, kita akan sekarang sudah ya anatomi jantung ya. Fisiologi jantung sudah. Jadi kita akan belajar tentang EKG. Elektrokardiogram atau rekam jantung adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin yang dinamakan elektrokardiograf. Print-printnya itu namanya elektrokardiogram atau EKG. Alatnya namanya elektrokardiograf. Apa yang diukur, apa yang direkam adalah aliran listrik jantung. Jadi yang dari tadi SA node, kemudian AV node, bandel His itu. Nah, kalau misalnya atriumnya ada yang nggak normal, maka rekam jantungnya kelihatan listriknya kan, karena kan rekam otot atriumnya nggak bagus, aliran listrik nggak bisa lewat dengan bagus. Nah, itu akan bisa dibaca di dalam bentuk grafik di layar atau di print di kertas EKG. Fungsi EKG ini untuk mengetahui gambaran listrik, untuk mengetahui kelainan jantung, kelainan pembesaran ruang jantung, kelainan irama jantung. Ini alatnya seperti ini. Ini yang biasa ya, yang standar. Ada yang lebih canggih, beda lagi alatnya. Jadi dipakai alatnya itu namanya adalah sadapan atau elektroda. Nih dipasangnya seperti ini. Ini elektroda, elektroda, elektroda. Ini elektroda di tangan. Ini ya masangnya ya. Ada elektroda V1 sampai V6. V1 itu di sini, V2 di sini, V3 dan seterusnya. Ini sudah ada aturannya. Nanti adik-adik akan belajar ketika praktek. Yang penting adik-adik paham dulu.
ya. Terus nih, ini adalah lokasi ya, lokasi pemasangan elektroda. Ini V6, V5 berarti dia akan memantau pergerakan jantung di bagian lateral, lateral atau samping. Nah, kalau V3, V4 itu akan mengetahui kondisi jantung di bagian depan. Kalau V1, V2 akan mengetahui kondisi jantung di bagian septum jantung. Ini udah ada ini lokasinya di mana di SIC5 dan sebagainya. Nah ya, antara 1 dan 2 itu SIC1, antara 2 dan 3 itu SIC2, 3, 4 SIC3, 4, 5 SIC4. V4 di linea mid clavikular, V5 di linea anterior axilla, V6 di mid axilla, di tengah-tengah axilla ditarik garis ke bawah. Sudah ada di kuliahnya Bu Hani. Ini masang elektrodanya. Nggak perlu takut, nggak perlu bingung, ada warnanya. Nanti tinggal pasang, ada petunjuknya. Ini dipasang di, kan ngafalinnya susah ya kalau ngafalin kanan hitam apa putih ya. Udah ada penunjuknya. Ini seperti ini. Jadi elektroda ekstremitas. Hasilnya kalau di print seperti ini. Kalau di layar seperti ini. Nah, ini adalah dasar atau inti adik-adik untuk mengetahui EKG normal. Harus paham dulu normalnya dulu. Kalau sudah tahu normalnya baru akan tahu tidak normalnya. EKG itu, normal EKG itu ada gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. P, QRS, T. Itu adalah gambar EKG yang normal. Nah, P itu adalah gambaran dari apa? P itu adalah gambaran dari kerja atrium. Jadi aliran listrik yang bekerja di atrium maka akan ada gelombang P yang normal. Nah, kalau atriumnya tidak bisa bergerak maka atriumnya bergeraknya cuma sedikit ya, keder. Orang bilang keder, tidak bagus gitu ya, dah. Nah, ini gelombang P-nya beda lagi. Tingginya beda, lebarnya beda. Jadi kita harus tahu gelombang P normal, tingginya normal itu berapa, lebarnya normal itu berapa. Jadi kalau kurang, oh berarti apa? Kalau P-nya tinggi berarti apa? QRS. QRS adalah gambaran dari kerja ventricle. Jadi kalau ventricle itu ada kelainan, ada gangguan, maka QRS kompleksnya akan berubah. Ada tingginya, tinggi ini juga ada aturannya. Nah, gitu. Kalau gelombang T apa? Gelombang T adalah ventricle yang relaksasi. Jadi dia repolarisasi ventricle ya. Ini adalah gelombang T ketika dia istirahat. Ini habis kok atrium kontraksi, ventricle kontraksi, terus ventricle mau relaksasi, ya. Nah, yang dinilai di EKG itu normal tidak normal itu PR interval. Jadi dari gelombang P sampai gelombang R, jarak P sampai R, jarak P sampai R itu berapa? QT, berarti jarak Q ke T itu berapa? Ini Q, ini gelombang T, normalnya berapa? Berarti kalau di luar itu tidak normal. Bisa ya dipahami ya rekam jantung. Ini kerja atrium. Berarti kalau atriumnya tidak beres, tidak normal, ini akan berubah. Ini adalah kerja ventricle. Kalau ini tidak beres, ventricle kerja tidak biasa, pada hipertensi, ya akan terjadi lama-lama akan terjadi pembesaran ventricle kiri. Nah ini akan berubah gambarannya. Kalau T biasanya pada infak ini dan harusnya naik, tapi kalau pada
penyakit jantung iskemik ya bisa turun. Turunnya seberapa, kalau turun banget ya berarti kerusakan jantung, kerusakan otot jantung. Itu berbeda-beda. Ini ya, PR interval dari awal P sampai R. QT dari Q sampai T. PR interval itu sudah ada berapa menit normalnya, QT normal itu ada. Ini membutuhkan pelatihan sendiri deh untuk memahami EKG. Namanya pelatihan EKG. Tapi kalau dasarnya adik-adik harus tahu normalnya berapa. Tapi kalau yang sudah yang tidak normal itu nanti dilihat gambarnya juga bisa. Nah, adik-adik yang paling sering digunakan adalah menghitung heart rate atau detak jantung melalui print EKG. Ini ya, ini adalah kotak besar. Yang garis tebal ini adalah kotak besar. Di dalamnya ada kotak-kotak kecil. Yang dihitung adalah jarak R ke jarak R berikutnya. Itu ada berapa kotak kecil? Ada berapa kotak besar? Heart rate atau detak jantung sama dengan 300 dibagi jumlah kotak besar. Jadi kalau ini sampai sini ada berapa kotak besar? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6. Nah, ini 300 dibagi 6, jumlah kotak besar. Tapi kalau kita mau menghitung kotak kecil, yaitu dihitung kotak kecil dari gelombang R ke R berikutnya, 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, ini jumlah kotak besar 5, 300 dibagi 5 sama dengan 60. Itu ya, minimal bisa. Karena kalau di sini nggak keluar heart rate-nya. Kalau di layar pemantau itu udah kita tinggal baca aja, nggak usah ini berapa kalau di layar monitor sudah keluar. Nah ya, di ini gelombang P adalah kerja aliran listrik di atrium. Gelombang QRS adalah kerja aliran listrik di ventricle untuk kontraksi. Gelombang T adalah ini mau repolarisasi, jadi mengumpulkan ini untuk ya atau istirahat relaksasi nanti. Nah, nanti kontraksi lagi atrium, ventricle kontraksi, repolarisasi kayak gitu. Ini adalah heart rate atau heartbeat, detak jantung yang normal. Jadi dari gelombang R, ujung ini kan R ke R itu sama. Biasanya 5 kotak besar. Ya sekitar 5 kotak besar. Nah, kalau fast cepat, jadi itu R ke R-nya deket-deket, memendek. Jadinya cepat. Dia berdetaknya cepat. Kalau ini lama, slow heartbeat. Jadi dari R ke R panjang, melebihi normal. Biasanya 5 kotak, 4 kotak, atau berapa loh, ini bisa sampai besar. Ini kan cuma berapa? 2 kotak. 3 kotak. Ini fast heartbeat, ini slow heartbeat. Ini irregular. Irregular itu tidak berirama. Dia kadang cepat, kadang lama. Nanti dia ini agak cepat. Ini normal. Ini lama. Ini cepat. Itu adalah irregular heartbeat. Nah, ada EKG, ada echo. Kalau echo dia pakai ultrasound. Lebih bagus lagi ekokardiogram. Lebih detail lagi ekokardiogram dibandingkan dengan EKG. Kelainan yang tidak bisa dilihat di EKG maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiogram. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Bingung? Ada yang masih bingung? Nanti kalau misalnya ini dibuka aja video saya. Assalamualaikum. Salam ya, boleh.
bertanya, saya Dinda juga di Ibu itu. Nah, kalau misalkan kita kan di Oh, nggak jelas ya suaranya. bunyi detaknya itu kadang ada yang keras, kamar itu. Ada yang keras, ada yang kurang lemah, itu berarti kontraksinya, Dek. Perbedaannya di kontraksi. Ya, derajat kontraksinya. Kalau cepat, maksud adik-adik itu detak jantungnya yang cepat atau bagaimana? Itu bunyi detak jantungnya itu kan kalau ada yang keras, terus pas lagi itu nanti bunyinya itu samar-samar gitu, jadi nggak kedengeran di stetoskop gitu. Oh, itu kontraksi jantung. Seberapa kuat jantung itu berkontraksi. Kemudian seberapa tebal dinding orang itu. Kalau dia kurus, pakai stetoskop akan lebih jelas dibandingkan kalau orang itu gemuk. Itu bisa juga dari Ya, situ terima kasih. perbedaan. Oke, ada lagi? Oke, open semua, coba saya mau lihat yang masih aktif. Oke. Oke. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya. Apa? Silakan. Itu kalau orang yang tangannya suka keringetan itu kenapa ya, Bu? Suka berkeringat itu ada banyak ya. Salah satunya karena dia normal hanya sebatas metabolisme tubuhnya memang lebih tinggi. Yang kedua, bisa karena produksi memang dasarnya produksi kelenjar keringatnya memang lebih banyak. Yang ketiga, juga bisa karena ada gangguan pada jantung. Jadi tangan berkeringat itu harus kita lihat dulu. Nggak cuma, oh tangan berkeringat kamu pasti kena ini, tapi kita harus dulu tensinya berapa, terus detak jantungnya berapa, denyut nadinya berapa, terus kita periksa fisik juga, periksa jantungnya bagaimana. Terus karena ada penyakit-penyakit yang memang berbeda-beda. Jadi bisa karena itu normal, karena hanya metabolisme tubuh yang tinggi, atau karena produksi keringatnya yang banyak, atau juga memang ada kelainan. Tapi biasanya kalau kelainan itu kelainan jantung atau kelainan kelenjar tiroid. Tiroid itu di mana, Dek? Di leher, kelenjar gondok, tiroid itu juga bisa. Begitu. Bisa diterima? Kalau memang ada adik misalnya ya punya tangan basah ya, mendingan periksa saja. Jadi biar lebih lebih bisa tahu, oh itu normal, keringat memang produksinya banyak atau ada kelainan yang lain gitu. Ada lagi? Maaf, sudah bisa diterima? Udah, Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Oke, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih yang masih ada sampai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Boleh out. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya.